Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burdatun Nisa. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Saya di sini akan menyampaikan dan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan prosedur yang ada di pengadilan agama. Nah, video kali ini saya akan mengangkat perkara sengketa ekonomi syariah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Perlu kita ketahui tahapan proses perkara yang sesuai dengan standar operation procedure. Tahapan yang pertama adalah calon berperkara penggugat atau pemohon yang belum membawa persyaratan datang ke meja informasi untuk mendapatkan informasi mengenai proses perkara di pengadilan. Tahapan yang kedua adalah posbakum atau bisa dikatakan dengan pos bantuan hukum, di mana penggugat atau pemohon akan mendapatkan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengajuan perkara untuk perkara gugatan sengketa ekonomi syariah perkarawan prestasi dari BMT Bunga Bangsa. Saya melakukan penyimpanan di BMT tersebut sebesar 150 juta dengan akad mudharabah dan nisbah bagi hasil sebesar 3.500 per bulan. Jangka 6 bulan pertama sangat lancar, 3 bulan terakhir tidak ada kejelasan dan tidak ada nisbah bagi hasil yang saya terima. Saya sudah berusaha untuk menghubungi dan meminta keterangan tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari pihak BMT tersebut. Sehingga saya mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Samarinda. Di dalam pengajuan perkara tak perlu merasa bingung, sulit, ataupun seran. Perlu kita ketahui bahwa pada pasal 28D UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut tidak lagi ada rasa khawatir untuk mengajukan perkara. Selain itu, di dalam gugatan atau permohonan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tahap ketiga adalah registrasi berperkara melalui bank dan kasir yang ada di pengadilan agama. Petugas meja 1 akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM. Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian pada pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, Pasal 2 ayat 3 bahwa besaran panjar biaya proses pada pengadilan tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan secara prodeo atau cuma-cuma. Setelah saya sebagai penggugat sudah melakukan pembayaran dan berurusan dengan kasir, saya menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan. Pendaftaran selesai. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Tahap keempat yaitu proses persidangan perkara. Dalam proses persidangan terdapat 9 proses, yaitu yang pertama upaya perdamaian, yang kedua pembacaan surat gugatan penggugat, yang ketiga jawaban penggugat, yang keempat replik penggugat, yang kelima duduk tergugat, yang keenam pembuktian, yang ketujuh kesimpulan para pihak, yang kedelapan musyawarah majelis hakim, dan yang kesembilan putusan hakim. Yang pertama yaitu upaya perdamaian, yang salah satunya adalah mediasi perkara sengketa ekonomi syariah tentang wan prestasi yang ada antara penggugat atau saya sendiri dan pihak BMT Bunga Bangsa harus melakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 bahwa para pihak diharuskan untuk melakukan mediasi dan bebas memilih mediator.
Pembacaan surat gugatan penggugat. Penggugat tetap dalam gugatannya untuk menuntut ganti rugi dan meminta kejelasan dari BMT Bunga Bangsa. Jawaban tergugat. Tergugat membenarkan gugatannya telah diajukan dengan suatu bantahan. Di dalam persidangan perkara yang saya angkat, para pihak atau masing-masing pihak tidak menghadiri persidangan untuk replik duplik. Kemudian hakim memerintahkan panitera untuk mengundang kedua belah pihak dalam proses sidang pembuktian. Pembuktian. Penggugat dan tergugat telah mendatangkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah dengan bukti lain dari penggugat surat bukti sertifikat simpanan berjangka. Pembuktian. Penggugat dan tergugat telah mendatangkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah dengan bukti lain dari penggugat surat bukti sertifikat simpanan berjangka. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia, terdapat pada pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004. Hal tersebut untuk mendapatkan suatu keputusan. Putusan hakim di dalam perkara yang saya ajukan terbukti gugatan kabur dan tidak jelas, maka hakim memutuskan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebankan kepada penggugat perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.700.000.